Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul model-model pembelajaran. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Dwi Puspa Arumni, yang kedua ada M. Idris, yang ketiga ada Semi Arba, yang keempat ada Isnawati. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran, mengenai sifat dan ciri-ciri, dan mengenai jenis-jenis model-model pembelajaran. Mengenai model pembelajaran. Nah, secara etimologis, model berarti pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Nah, model dapat dipandang dari 3 jenis kata, yaitu sebagai kata benda, sebagai kata sifat, dan sebagai kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran. Sebagai kata sifat, model adalah ideal, contoh, dan teladan. Secara umum, model dipandang sebagai suatu representasi baik visual maupun verbal yang menyajikan suatu atau informasi yang kompleks, luas, panjang, dan lama menjadi sesuatu gambaran yang lebih sederhana atau mudah untuk dipahami. Sedangkan pengertian model pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Nah, bagi saya atau bagi kami yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah sebuah deskripsi yang menggambarkan desain pembelajaran dari mulai perencanaan, proses pembelajaran, dan pasca pembelajaran yang dipilih dosen atau guru serta segala atribut yang terkait yang digunakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam desain pembelajaran tersebut. Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu desain konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Pengertian model pembelajaran ini lebih luas cakupannya dari pendekatan, prosedur, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka atau bungkus dari penerapan suatu pendekatan, prosedur, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dari mulai perencanaan sampai pasca pembelajaran. Model pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, memudahkan para dosen atau guru dalam membelajarkan para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Yang keempat, membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki strategi, metode, atau prosedur. Dalam Wikipedia, dikemukakan ciri-ciri tersebut antara lain rasional, teoritik yang logis disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar pelajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri lain, yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, yaitu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Lalu ada memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Nah, dampak tersebut memiliki yaitu dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring atau
hasil belajar jangka panjang. Nah, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual dikenal sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata, melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang terpenting adalah proses. Pada intinya, pengembangan setiap komponen CTL tersebut dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterangan baru yang akan dimilikinya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Yang keenam, membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir, melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. Model pembelajaran memiliki 7 prinsip. Yang pertama, itu konstruktivisme, merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia, sedikit demi sedikit hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Yang kedua, yaitu menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan kegiatan inti dari CTL. Melalui upaya menemukan akan memberi penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil menemukan sendiri. Yang ketiga ada bertanya atau question. Penerapan unsur bertanya dalam CTL harus difasilitasi oleh guru. Kebiasaan siswa untuk bertanya atau kemampuan guru dalam menggunakan pertanyaan dengan baik akan mendorong pada peningkatan kualitas dan produktivitas pembelajaran. Yang keempat, masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Yang kelima ada pemodelan atau modeling. Kini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi siswa, karena dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh guru akan mengalami hambatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa yang cukup heterogen. Yang keenam ada refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Pada saat refleksi, siswa diberi kesempatan untuk mencerna, menimbang, membandingkan, menghayati, dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri atau learning to be. Dan yang terakhir ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. Nah, itu dia dari hasil penjelasan mengenai pengertian model pembelajaran, ciri-ciri khusus dan fungsi-fungsi dari model-model pembelajaran. Juga ada tadi jenis model pembelajaran yang pertama. Nah, untuk jenis
Model pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Semi Arba. Model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ialah model pembelajaran di mana siswa bekerja dan belajar secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri daripada 4 atau 6 anggota kelompok. Kelompok dipilih secara heterogen. Nah, menurut Nurul Hayati ada 5 unsur dasar dalam model pembelajaran kooperatif di sini. Yang pertama ialah ketergantungannya yang positif, artinya satu sama lain ketergantungan untuk menyelesaikan tugas kelompok. Yang kedua ialah pertanggungjawaban individual. Setiap anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Kemudian memiliki kemampuan bersosialisasi, di mana di sini siswa dituntut untuk mampu memadukan, menyatukan masing-masing tugas mereka itu agar menjadi tugas yang utuh. Yang keempat ialah tatap muka dikerjakan secara berhadapan. Yang kelima ialah evaluasi proses kelompok, yang mana dinilai proses daripada kerja kelompok mereka. Karakteristik model pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran secara tim, di mana dibentuk tim untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua ialah didasarkan pada manajemen kooperatif, pengerjaan tugas sesuai dengan manajemen kooperatif. Yang ketiga ialah kemauan untuk bekerja sama, di mana setiap anggota kelompok itu dituntut untuk harus dan mau bekerja sama dengan satu sama lainnya. Yang keempat ialah keterampilan bekerja kelompok, yang dimana di sini mendorong siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya lah model-model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu ada 4. Yang pertama ialah START. Yang kedua model jigsaw. Yang ketiga investigasi kelompok. Yang keempat model struktural. Yang mana keempat-empatnya ini itu menuntut siswa untuk bekerja secara kelompok dan membantu teman satu sama lainnya untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, inilah model pembelajaran kooperatif. Inilah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata. Kemampuan menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah ialah permasalahan menjadi starting atau mulainya poin dalam belajar, yang mana harus ada masalah untuk memulai pelajaran tersebut. Yang selanjutnya bermasalah yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata. Jadi permasalahan yang diangkat ialah permasalahan di dunia nyata. Selanjutnya ialah peran guru, yang mana guru juga berperan di dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Guru berperan untuk membentuk anggota kelompok, memberikan pengajaran kepada anggota kelompok, mengarahkan pelajaran anggota kelompok. Nah, tujuan daripada metode pembelajaran berbasis masalah ialah agar siswa ini mampu menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata dan mendewasakan pemikiran siswa untuk mampu menghadapi apabila mereka terkena masalah di dunia nyata. Pembelajaran berbasis komputer, yaitu mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran sistem komputer yang dapat menyampaikan pembelajaran secara individu dan langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi antara siswa dengan komputer dalam suatu mata pelajaran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer, yaitu yang pertama ada berinteraksi pada pelajaran langsung, berorientasi kepada tujuan pembelajaran, berorientasi kepada individu, berorientasi pada pembelajaran mandiri, dan berorientasi kepada pembelajaran tuntas. Yang kedua itu ada model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu model rilis. Model rilis adalah suatu pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan.
Yang kedua ada model flowchart berupa simbol-simbol yang memiliki makna dan arti tersendiri, yang berisi menunjukkan arah alur kegiatan data-data yang memiliki program berbagai suatu proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada model bimbingan atau model tutorial, yaitu pembelajaran yang tujuannya melatih siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat itu ada model simulasi. Yang kelima ada model instruksional game yang menyediakan games untuk menyediakan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan pada siswa. Adapun model yang saya bahas yang kedua yaitu model pelajaran pakem. Model pembelajaran pakem atau pembelajaran yang kepanjangannya yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran pakem adalah model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan siswa yang menyenangkan. Jadi dalam model pakem ini adalah model yang disertai dengan games tertentu. Jadi guru itu bisa bebas menyediakan model apa saja yang berlaku, kemudian bisa menambahkan media-media apa saja sebagai alat bantu belajarnya. Adapun 5 unsur dari kegiatan belajar menggunakan metode pakem, yang pertama itu ada prinsip partisipatif, artinya prinsip ini atau model ini mengikut sertakan siswa sebagai objek di dalamnya. Yang kedua itu prinsip aktif. Prinsip aktif itu adalah menekankan bahwa kegiatan belajar itu harus banyak gerakan atau kegiatan yang dilakukan siswa. Yang kedua itu prinsip kreatif, prinsip efektif, dan prinsip menyenangkan, supaya siswa bisa membuat sesuatu yang baru serta dapat melakukan pembelajaran dengan efektif dan menyenangkan supaya siswa tidak mudah bosan. Yang ketiga itu kelebihan pakom. Artinya kelebihan pakom itu siswa itu bisa sama-sama terlibat antara siswa dan guru. Guru menyediakan struktur permainan dan siswa ikut bermain di dalamnya. Yang kedua itu prinsip kreatif. Artinya guru dan siswa sama-sama berusaha membuat suatu proses pembelajaran yang menarik dan mampu mengambil pelajaran dari kegiatan belajar tersebut. Ciri-ciri pakem yaitu pembelajarannya mengaktifkan siswa, karena kan pakem itu adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang di dalamnya ada games-games tertentu kayak gitu. Jadinya siswa dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua itu mendorong kreativitas antara guru dan murid. Yang ketiga itu pembelajarannya efektif. Yang keempat ada pembelajarannya menyenangkan, utamanya bagi seorang siswa kayak gitu. Demikianlah penyampaian dari pembelajaran model. Saya Isnawati akan membahas tentang model pembelajaran e-learning, di mana yang dimaksud dengan model pembelajaran e-learning ini adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran e-learning juga disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung pembelajaran yang baik antara guru dengan siswa. Pembelajaran e-learning ini dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, dan tidak dibatasi dengan waktu. Mungkin dalam pembelajaran e-learning ini lebih sulit belajar daripada pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas, dikarenakan dalam pembelajaran e-learning ini menggunakan media, sedangkan dalam pembelajaran e-learning ini memerlukan beberapa media yang membuat sebagian siswa
Nah, yang pertama itu ialah implementasi pembelajaran berbasis web. Untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran e-learning ini ada beberapa langkahnya, seperti yang pertama, sebuah program pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Program ini dilakukan idealnya selama 5-10 bulan. Yang kedua itu ada menciptakan sebuah mata kuliah pilihan jurusan pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin tiap minggu pada 7 minggu pertama. Selain itu, tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Pada kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu adalah pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Pada pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran ini, siswa dapat mengondisikan dirinya untuk belajar secara online atau secara mandiri. Para siswa juga dapat mengakses dari online, baik itu dari pustaka, dari rangkuman ataupun data-data informasi serta sumber-sumber. Di situ juga siswa dapat berperan sebagai peneliti, analisis, sehingga tidak tertekan hanya pada konsumen informasi saja. Nah, pada pembelajaran pemanfaatan internet, model pembelajaran ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya ialah pada proses pembelajaran ini tidak terbatasi oleh waktu, sehingga siswa dengan gurunya bisa belajar kapanpun, dimanapun. Yang kedua itu siswa dengan guru dapat memilih bahan ajar yang ingin diajarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari kelebihan pemanfaatan internet berbasis model pembelajaran ini ada juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu ialah tidak semua pelajar memiliki internet yang cukup bagus di kampungnya. Ada sebagian yang internetnya tidak terkonek di tempatnya, sehingga dia mengalami kesulitan dalam proses belajar e-learning ini. Salah satu kekurangan dalam yang dialami oleh siswa ialah peserta didik tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal. Selain itu ialah kurangnya alat atau media yang dimiliki oleh siswa, karena kita itu belajar secara online. Jika kita belajar di dalam kelas, mungkin ada beberapa alat yang bisa kita gunakan, sedangkan online hanya menggunakan beberapa alat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu juga dapat mempersulit kegiatan belajar siswa. Selanjutnya itu ada model pembelajaran tematik, di mana model pembelajaran tematik ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pentingnya pembelajaran tematik untuk murid di SD ini adalah memiliki pengalaman dan kegiatan yang sangat relevan yang dibutuhkan siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ialah kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran bertolak pada kebutuhan dari siswa tersebut. Selanjutnya itu ialah karakteristik model pembelajaran tematik ini. Yang pertama ialah berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan pada siswa dalam melakukan aktivitas lainnya. Salah satunya adalah menetapkan bahan ajar yang akan dipadukan. Selanjutnya itu ialah mempelajari kompetensi dasar atau indikator mata pelajaran yang akan kita padukan.
Kemudian memilih tema yang akan kita padukan. Pada tema ini, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir siswa. Dan yang terakhir itu adalah menyusun silabus pembelajaran tematik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.